Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Dart dari yang paling dasar. Jadi pertama-tama saya akan membuka aplikasi Visual Studio Code. Dan saya akan buat folder baru yang bernama Dart Project. Di sini saya akan membuat file baru yang bernama project titik Dart. Jadi ini tulisan di belakang harus ada titik Dart agar ingin membuat file baru untuk Dart. Jadi pertama-tama saya akan mulai dari void main dan saya akan membuat statement. Jadi apa itu statement? Jadi statement merupakan hello world atau print agar dia bisa dijalankan di terminal. Dan yang harus kita install pertama kali adalah extensionnya yang bernama Dart. Jadi pertama-tama kita harus install extension ini. Hello world. Lalu harus kita tutup dengan semicolon. Nah, tanda ini merupakan statement. Satu garis ini merupakan statement diawali dengan print. Dan jika kita run, masalah terakhir kita harus pencet yang ini, Ctrl Alt N, dan dia akan running menuliskan hello world. Dan yang kedua saya akan tunjukkan bagaimana cara memasang library atau framework untuk Dart itu sendiri. Jadi pertama-tama kita harus buka Google Chrome dan masuk ke dalam website Dart.
dan pencet yang paling atas ini bernama Dart SDK. Setelah itu dia akan muncul file yang bertipe zip dan ke file extraction. Setelah selesai di download, kalian ekstrak file Dart SDK-nya dan masuk ke dalam bin. Setelah itu kalian copy ini dan masuk ke env. Kalian akan masuk ke environment variable dan masukkan ke dalam path. Setelah itu edit dan kalian tinggal Ctrl V alamat bin tadi, seperti itu. Setelah itu untuk membuat framework yang baru, kita akan menggunakan command prompt. Caranya adalah menulis dart create nama project, yaitu project set. Dart create Di sini foldernya terletak di user admin. Saya akan masuk lewat Visual Studio Code saja. Lalu open folder. User. Nah, dan kita akan berinteraksi di dalam bin ini. Saya akan buat folder baru lagi. Project. Saya akan lakukan yang sama seperti tadi. Lalu saya akan membuat untuk statementnya. Nah, di sini terdapat beberapa file, yaitu ada analysis option, changelog, lalu ada pubspec log, pubspec YAML, dan readme. Jadi di sini yang pertama ada analysis option. Di sini dia akan mengecek perubahan-perubahan yang terjadi jika kita melakukan pengkodoan, dan changelog setiap kali kita ganti versi, kita bisa ganti di sini. Tapi di sini saya akan skip saja dan langsung untuk ke prakteknya. Nah, di sini yang untuk ganti versi saya lupa. Lalu setelah itu saya akan membahas tentang expressions. Jadi apa itu expressions?
Jadi expression adalah menulis angka tapi tanpa statement atau tanpa variabel. Jadi dia hanya seperti ini saja. Lalu yang kedua ada arithmetic operations. Jadi arithmetic operation itu seperti tambah-tambahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Lalu jangan lupa ditutup oleh semikolon. Dan jika ingin melakukan perkalian, kita harus menggunakan tanda ini, 3 kali 4. Jangan lupa ditutup lagi oleh semikolon. Setelah itu 4 bagi 3. Lalu setelah itu ada integer division. Jadi integer division ini seperti modulus, dia akan mengambil sisa pembagian. Misalkan 4 dibagi dengan 3, sisanya akan 1. Dan nanti di terminal dia akan jalan dan mengambil sisa satunya saja. Lalu di sini ada beberapa tipe data, yaitu yang pertama ada int, singkatan dari integer. Lalu di sini saya akan beri variabel dan diberi nama number. Saya akan masukkan value-nya 7, ditutup oleh semikolon. In result, lalu saya akan buat variabel result. Saya akan masukkan 1 tambah 2 dan dia akan secara otomatis dihitung jika di running. Lalu yang ketiga ada result 2. Di sini saya akan masukkan result ditambah oleh variabel number. Jadi di sini result sama dengan 3 karena 1 tambah 2, lalu number sama dengan 7. Jadi di sini sama saja seperti 7 ditambah 3. Lalu saya akan print untuk variabelnya. Saya akan print number. Terus saya akan print result. Saya akan print untuk result 2. Dan di sini ada aturan untuk menimpa. Jadi asalkan dia bukan tipe data final dan konstan, dia bisa dirubah untuk variabel.
Jadi di sini saya bisa mengubahnya jadi angka 10 dan dia akan diperbarui dengan yang paling baru, yaitu 10. Jangan sombong. Kita seharusnya kita masih pemula. Jadi di sini bracketsnya tidak boleh berada di atas, dia harus dapat semua untuk penutupnya. Jadi dia harus ditaruh di paling bawah agar semuanya masuk ke dalam void main. Oke, jadi saya akan running dan lihat hasilnya. Jadi dia sudah menjalankan hello world yang paling atas dan expression dia tidak akan di print karena dia hanya expression saja, tidak ada apa-apanya. Lalu ada arithmetic operation, 1 tambah 1 yaitu 2, 2 kurang 1 2, 3 kali 4 12, dan 3 kali 4 dan 4 bagi 3 itu 1,3. Di sini ada sisanya integer division 4 bagi 3, sisanya 1. Lalu ada variabel 7 dan di sini sesuai yang sudah dihitungkan tadi, di bagian number tetap 7, di bagian result 3, result nomor 2 itu result tambah number sama dengan 10. Di result 2 dia ditimpa lagi oleh 10. Jadi di sini saya akan beri contoh 4 dan saya akan running lagi. Hmm, result 4, result. Ente gak sih? Tulisan dulu ya? Jadi saya tidak tahu kenapa dia tidak tertimpa. Saya akan coba lagi. Ini tadi ada sedikit kesalahan error, jadi di sini dia bisa ditimpa dengan result yang baru yaitu 5 dan dia akan muncul 5 seperti ini. Lalu selanjutnya ada tipe data yang lain seperti double. Lalu ada num. Ada juga dynamic. Ada cons.
lalu ada final. Jadi double ini adalah untuk angka desimal. 6 ini untuk integer dan double, jadi ini bisa 2. Ini bisa desimal dan angka biasa. Lalu ada dynamic. Ini berguna untuk berpindah dari variabel ke bentuk lain seperti berguna untuk lain seperti dari integer ke string atau string ke integer. Lalu ada const yang tipe data ini tidak bisa dirubah lagi dan sudah tetap. Final juga sama, tidak bisa dirubah. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek. Jadi saya akan membuat variabel baru yang bernama double. Saya akan beri nama variabelnya test1. Lalu saya akan masukkan value-nya 5. Dan jika saya print test1, saya akan tutup dengan semicolon. Oh iya, jangan lupa lagi brackets-nya harus di paling bawah. Lalu saya akan running. Sepertinya ada error. Oke, jadi kita harus berada di debug console dan runningnya kita harus pencet start debugging. Nah, jadi double ini dia akan berubah otomatis jadi desimal. Walaupun 5 ini merupakan angka bulat, dia akan berubah jadi 5,0. Jadi seperti itu. Dan jika kita ingin melakukan pembagian, kita bisa langsung hitung untuk variabelnya. Di sini saya akan buat yang baru, double test 2, dan saya akan masukkan 3. Jadi 5 ini tidak bisa dibagi 3 dan otomatis dia akan menjadi desimal. Tes 1 dibagi oleh tes 2. Nah, lalu saya akan start debug. Nah, otomatis dia akan menjadi 1,6. Tapi apa yang terjadi jika kita pakai integer saja? Nah, jika kita pakai integer dia tidak bisa. Mungkin nah, dia akan error karena hasilnya sudah pasti akan menjadi desimal, sedangkan integer ini bukan untuk desimal. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada 6. Nah, saya akan buat variabel yang bernama number 1. Saya akan masukkan 3. Lalu ada number 2.
Saya akan masukkan 4. Lalu ada number 3, dan saya akan masukkan number 1 dibagi oleh number 2. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, 3 dan 4 tidak bisa dibagi dan hasilnya akan desimal. Dan tipe data 6 ini dia bisa integer dan bisa double, jadi dia bisa desimal dan angka biasa. Saya akan langsung tes saja. Number 3 ditutup dengan semicolon. Nah, hasilnya adalah 0,75. Nah, apa yang terjadi jika kita pakai angka biasa? Pakai yang hasilnya angka bulat. Nah, kita akan melakukan angka bulat kali ini 10 bagi 5 merupakan 2. Dan hasilnya adalah 2,0. Oke, jadi ini sama saja seperti double. Cuma ini dibuat untuk bisa kedua data tersebut, integer dan double. Oke, yang selanjutnya ada dynamic. Oke, jadi saya akan buat variabel yang bernama dynamic. Oh, dia tidak bisa. Atau mungkin dynamic 1. Jadi dynamic ini merupakan lintas tipe data. Dia bisa menggunakan integer atau dia bisa berubah berupa angka atau string atau berbagai macam seperti desimal juga bisa. Jadi saya akan masukkan angka saja. Jadi dynamic 2 yang merupakan 5. Lalu ada dynamic 3. Lalu di sini kita bisa panggil untuk dynamicnya lagi. Misalkan saya akan ngambil dynamic 2. Di sini kita bisa rubah dia menjadi string. Saya akan masukkan nama Dimas. Dan saya akan coba untuk print. Kita lihat apakah dia akan berhasil. Oke, mungkin
Jadi di sini saya perlu menambahkan tanda kutip. Oke, jadi fungsi dynamic seperti ini, yang tadinya berupa angka, lalu kita bisa rubah menjadi string atau tulisan yang ditandai dengan tanda kutip. Lalu saat kita print, dia akan berubah menjadi angka, yaitu Dimas. Ya, yang bertuliskan string Dimas. Lalu yang selanjutnya ada cons. Cons ini tipe data yang tidak bisa dirubah. Saya akan berikan contoh. Saya akan beri nama Ivar, lalu cons. Lalu di sini saya akan coba untuk berubah konstan. Misalnya ayam, dan dia tidak bisa, dia akan merah. Ini berarti tipe data konstan, tidak dapat dirubah, walaupun dia merupakan tipe data yang sama, yaitu string. Begitu juga dengan final. Jika kita masukkan angka misalnya, final. Dan saya akan panggil untuk angkanya, dan dirubah, dia tidak akan bisa, dia akan merah dan error. Jadi itu kita hanya bisa langsung print, tidak bisa dirubah. Dan mungkin bisa dihitung di variabel berikutnya, tapi tetap tidak dapat dirubah. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang convert. Jadi apa itu convert? Lebih tepatnya conversion. Jadi kita bisa mengubah tipe data ke tipe data lainnya. Contoh, saya akan memberi contoh tipe data integer, dan saya akan beri nama testing. Di sini seperti yang kalian lihat, ini merupakan tipe data integer, dan saya ingin mengubahnya jadi string. Caranya adalah kita tulis dulu tipe datanya string, lalu kita akan beri testing. Kita akan beri nama untuk variabel barunya. Lalu setelah itu toString. Nah, ini dia sudah berubah menjadi string.
Jadi yang tadinya integer dia berubah jadi string, dan jika kita print, kita akan ambil variabel yang baru yang bernama testing string. Jangan ambil variabel yang lama karena tidak akan berhasil. Jadi kita harus tambahkan dulu untuk blueprintnya, yaitu void main. Dan ini merupakan string sebenarnya. Dia tidak bisa ditambah dengan yang lain karena ini string, walaupun merupakan angka 30. Dan kita bisa ubah juga untuk yang lainnya. Misalkan saya ingin merubah yang tadinya string jadi double. Jadi pertama-tama saya akan beri nama testing 2. Di sini merupakan angka 12, tapi ini adalah string. Dan kita ingin mengubahnya jadi double atau integer. Jadi pertama-tama kita tulis dulu untuk tipe data yang kita ingin ubah, yaitu double. Lalu beri nama untuk variabel barunya testing 12. Terus setelah itu double dan kita beri titik. Kita akan parse. Kita akan ambil variabel yang ingin dirubah, yaitu testing. Kalau di sini integer, kita akan beri nama variabel barunya testing 13. Lalu kita rubah menjadi integer. Kita akan ketik parse. Lalu kita beri testing. Nah, lalu saya akan print testing. Nah, jadi kalian taruh di sebelah kanan variabel yang ingin dirubah tipe datanya. Di sini merupakan tipe data string yang ingin dirubah ke double atau desimal. Dan testing yang kedua ingin dirubah ke integer. Lalu kita print keduanya. Lalu setelah itu run. Dan hasilnya adalah angka. Yang ini desimal dan yang ini adalah integer. Sedangkan yang ini tetap berupa string. Mungkin seperti ini. Tidak berhasil. Jadi ini tetap harus angka karena ini masih integer. Dia dirubah setelah variabelnya juga berubah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operation on mixed types. Nah, jadi apa?
yang terjadi jika kita mencampurkan kedua tipe data yang berbeda. Misalnya jadi di sini kita punya campuran tipe data, yaitu yang pertama ada integer, yang kedua ada double, dan di sini kita kalikan, jadi 3 kali 2 adalah 6. Operation result to string kita rubah ke string, lalu yang di bawah kita ingin mengetahui tipe data apa yang dia pakai di finalnya, yaitu dengan runtime type, lalu keluar resultnya yaitu double atau desimal. Lalu yang kedua ada type casting. Kita beri tipe data 6, lalu value, lalu 7 for value integer, value as int. Lalu di sini kita ada type casting, yaitu mencari tahu apakah angkanya genap atau ganjil dengan cara is event. Ini kita bisa mengonfirmasi bahwa ini adalah genap, tapi ini false, jadi ini bukan genap. For value as integer.
Lalu selanjutnya ada cara penulisan. Jadi jika kalian ingin menulis variabel seperti ini dengan cara dihitung, kalian bisa dengan cara lain seperti ini. Ini merupakan tanda tambah, tapi di belakang sama dengan. Atau dengan cara seperti ini, dengan langsung variabel depannya ditambahkan. Nah, lalu selanjutnya ada interpolation, yaitu variabel. Jadi di sini kita punya variabel nama, lalu kita taruh di sini untuk di print. Nah, lalu di sini dia muncul nama Budi hanya dengan variabelnya yang diawali dengan $. Nah, selanjutnya ada multi-line string, yaitu kita bisa membuat teks dengan spasi, tapi kita tidak perlu function lain. Contoh seperti ini. Kita hanya perlu 3 tanda kutip, lalu kita tulis apa saja. Lalu di sini ada long text. Nah, lalu dia akan berjejer ke bawah sesuai tulisan di sini. Jadi jika kalian ingin menulis sesuai tulisan, beri saja 3 tanda kutip. Lalu selanjutnya ada uppercase font, yaitu var uppercase name to
Nah, jadi seperti ini. Kita mempunyai variabel uppercase yang ingin dirubah hurufnya ke huruf besar. Kita tinggal sebutkan saja di sini dengan titik to uppercase. Lalu dia akan secara otomatis menjadi huruf besar. Kamu mau ngirim itu tapi Nah, jadi seperti ini kita panggil variabel nama yang ada di atas. Dan dia akan menjadi huruf besar. Nah, selanjutnya ada boolean operations. Seperti yang kalian tahu, boolean operation ada dua, yaitu true dan false. Di sini kita akan buat jadi dua. Setelah itu kita akan pelajari equality. Jadi equality seperti menyama dengan kan, membandingkan. Jadi di sini kita langsung ke contohnya saja. kamu juga nggak berarti lagi. Nah, jadi di sini ada equality. Di sini ada variabel is yes no. Apakah yes sama dengan no? Jawabannya false, karena yes itu bukan no. Lalu selanjutnya ada inequality. Kita beri const lalu is yes not no.
Nah, jadi sini ada exclamation mark dan sama dengan ini berarti apakah yes bukan sama dengan no. Lalu kita run. Jawabannya ya true. Yes itu tidak sama dengan no. Lalu berikutnya ada lebih besar dari dan lebih kecil dari. Kita buat variabelnya const. Lalu const kedua lalu kita buat this one greater than 2. Lalu kita copy untuk ini, kita balik. Lalu setelah itu kita print untuk variabelnya is one greater than 2. Lalu kita akan run. Apakah 1 lebih besar dari 2? Salah. Apakah 2 lebih besar dari 1? Jawabannya true. Nah, jadi untuk membandingkannya kita perlu function dari operator. Ya, jadi itu saja
Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.